Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksi Febri Febianca Sanusi dengan nomor NIM akhir 008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah sebagai tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Muhsin Arumawan. Pada pembahasan mengenai materi perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, nantinya kita akan membahas beberapa subbab, yaitu yang pertama adalah sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, terus kemudian periode pemerintahan, yang ketiga adalah profil khalifah, yang keempat dinamika politik pada masa dinasti Abbasiyah, yang kelima adalah dinamika intelektual pada masa dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir adalah faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Nah, materi yang pertama adalah sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sejatinya dinasti Abbasiyah adalah melanjutkan eksistensi dari dinasti Umayyah, yang pada mulanya dinasti Umayyah ini menganak-emaskan atau mengistimewakan bangsa Arab yang akhirnya akan menimbulkan sifat fanatisme golongan dan asobiyah dari keturunan ras Arab atas bangsa lain, yaitu bangsa non-Arab, dan menganggap rendah kaum muslim non-Arab yang diberi nama atau diberi istilah Mawali. Nah, Mawali ini merupakan kasta yang dibuat oleh dinasti Umayyah karena mereka menyebut bahwa Mawali ini bangsa selain Arab itu sendiri, dan banyak sekali suku-suku atau kelompok yang berbeda dari dinasti Umayyah, yaitu dinasti kaum Persia yang komersial dan lain sebagainya. Nah, dinasti Umayyah itu selalu menindas para pengikut sahabat Ali bin Abi Thalib dan Bani Hashim. Dan inilah yang nantinya akan memunculkan golongan yang selanjutnya, yaitu golongan Syiah atau kelompok-kelompok Syiah ini kemudian bersatu dan dikoordinasi oleh keturunan Abbas. Bersatunya itu untuk apa? Yaitu untuk menentang atau memberontak dari Bani Umayyah. Nah, proses ini tentunya melibatkan propaganda serta revolusi yang dilakukan oleh kelompok Abbasiyah, sehingga terjadilah pemberontakan atau pertempuran kepada Bani Umayyah yang terjadi pada saat itu di Sungai Zab. Dalam pertempuran itu kemudian Bani Abbas mendapat kemenangan, dan akhirnya Marwan yang merupakan khalifah terakhir Bani Umayyah pada saat itu terbunuh di Mesir, dan kemudian Bani Abbasiyah resmi berdiri, dan otomatis Bani Umayyah mengakhiri kekuasaannya. Nah, materi yang selanjutnya adalah periode pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah. Periode pemerintahan ini umumnya terbagi menjadi 5. Yang pertama atau periode pertama berjuluk sebagai periode Persia pertama, yakni berlangsung pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Nah, pada masa ini dinasti Abbasiyah berada di dalam puncak keemasannya, lebih-lebih pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu pada masa kepemimpinan 786 sampai 803 Masehi. Kejayaan serta kemajuan peradaban Islam yang gemilang terjadi di segala bidang, seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, hingga sosial. Kemudian periode kedua yaitu periode yang biasa disebut dengan periode Turki pertama, yang berlangsung pada tahun 847 sampai 945 Masehi. Pada masa ini dinasti Abbasiyah mengalami penurunan kualitas, sehingga pemimpin yang ada yang berperilaku mewah dan sangat cinta dunia. Namun pada masa ini masih pantas disebut sebagai zaman keemasan bila dibandingkan dengan masa-masa di bawahnya.
Kemudian berikutnya adalah periode ketiga atau biasa disebut dengan periode Persia kedua yang berada di bawah kekuasaan dinasti Buai, yaitu pada tahun 945 sampai 1055 Masehi. Keadaan pada fase ketiga ini lebih buruk dari periode kedua. Karena pada masa ini berada di bawah pemerintahan kaum Syiah, yaitu kepala negaranya tidak punya kedudukan apa-apa, hanya seperti pegawai yang bekerja dan digaji saja. Nah, meski demikian, pada masa ini ilmu pengetahuan masih sempat berkembang, dan berkembangnya bisa dibilang cukup pesat. Yang kemudian adalah periode keempat atau biasa disebut dengan periode di bawah pengaruh Turki kedua yang dinaungi oleh Bani Saljuk, yaitu pada tahun 1055 sampai 1994 Masehi. Pada masa ini keadaannya tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Namun ilmu pengetahuan juga tidak kalah berkembang secara pesat. Madrasah Nizamiyah sebagai universitas pertama di dunia yang didirikan pada tahun 1067 Masehi juga merupakan wujud pencapaian pada masa ini. Nah, cabang-cabang Nizamiyah berdiri di seluruh penjuru Irak serta Pakistan. Kemudian yang terakhir adalah periode kelima, yang merupakan periode di mana pemerintahan dinasti Abbasiyah ini terbebas dari pengaruh dinasti atau bangsa-bangsa lain manapun, baik itu bangsa Turki maupun bangsa Persia. Tepatnya pada tahun 1194 sampai dengan 1258. Nah, pada masa ini kekuasaan Daulah Abbasiyah hanya efektif di sekitar kota Baghdad saja. Selebihnya banyak wilayah-wilayah lain yang secara de facto menjadi negara yang berdaulat. Jadi Daulah Abbasiyah saat bangsa Mongol menyerbu Baghdad tak bisa berbuat apa-apa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada masa ini tentunya dinasti Abbasiyah akan mengalami keruntuhan. Materi selanjutnya adalah profil khalifah pada masa dinasti Abbasiyah. Terdapat 37 khalifah yang menjabat pada masa dinasti Abbasiyah. Namun, yang berhasil mencapai puncak kejayaannya hanya beberapa khalifah saja. Khalifah yang pertama yakni Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah yang memerintah pada tahun 750 sampai dengan 754 Masehi, yang merupakan pendiri dinasti Abbasiyah. Nah, Abu Abbas As-Saffah ini memimpin revolusi Abbasiyah yang berhasil menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Setelah merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah, ia kemudian diangkat menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Nah, terlepas dari sifat Abu Abbas As-Saffah yang bisa dibilang cukup kejam ini terhadap dinasti Umayyah, ia berhasil membangun dasar pemerintahan yang steril dan kondusif. Kemudian ia juga meletakkan dasar untuk membangun peradaban Islam, terutama di bidang ilmu pengetahuan. Nah, sehingga Abu Abbas As-Saffah ini kemudian disegani atau dihormati oleh para kerabatnya. Nah, khalifah yang kedua adalah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur adalah khalifah Abbasiyah yang memerintah dari tahun 754 sampai dengan 775 Masehi. Dia merupakan putra dari pendiri Khalifahan Bani Abbasiyah, yaitu Abu al-Abbas As-Saffah.
Nah, kepemimpinannya ini ditandai oleh pengembangan dan ekspansi wilayah kekhalifahan Abbasiyah serta pembenahan administratif dan budaya yang signifikan. Nah, Al-Mansur terkenal karena mendirikan kota Baghdad yang pada tahun 762 Masehi. Kota Baghdad ini kemudian menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya oleh kekhalifahan Abbasiyah. Namun Al-Mansur juga dikenal karena kebijakan represif terhadap lawan politiknya, terutama kelompok-kelompok yang menentang kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah, meskipun begitu, kepemimpinan Al-Mansur dianggap berhasil karena ia berhasil memperluas dan mengkokohkan kekuasaan Bani Abbasiyah melalui ekspansi wilayah tersebut. Nah, khalifah yang selanjutnya adalah Abu Abdullah Al-Mahdi yang memerintah pada tahun 775 sampai 785 Masehi. Al-Mahdi adalah khalifah Abbasiyah yang dia merupakan putra dari Abu Ja'far Al-Mansur atau cucu dari pendiri kekhalifahan Abbasiyah, yaitu Abu Abbas As-Saffah. Nah, kepemimpinan Al-Mansur ditandai oleh stabilitas politik, kemudian pengembangan kebudayaan, dan pemerintahan yang efisien. Di bawah pemerintahan Al-Mansur, Baghdad terus berkembang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di dunia Islam. Dia melanjutkan dukungan terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan mempromosikan terjemahan karya-karya klasik dari bahasa Yunani, kemudian bahasa Persia, dan bahasa lainnya ke dalam bahasa Arab. Nah, namun pada kepemimpinannya terdapat konflik yang berkepanjangan antara para penerus-penerusnya, terutama antara putra-putranya tersendiri. Nah, perseteruan ini kemudian memuncak dalam perang saudara Bani Abbasiyah yang berkepanjangan setelah kematian Al-Mansur. Nah, khalifah selanjutnya adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid adalah salah satu khalifah Abbasiyah yang paling terkenal, yaitu memerintah dari tahun 786 hingga tahun 809 Masehi. Kepemimpinannya dianggap sebagai masa keemasan dalam sejarah kekhalifahan Bani Abbasiyah yang ditandai oleh kemakmuran, kebijaksanaan, dan kebudayaan. Harun Ar-Rasyid berhasil memperluas wilayah kekhalifahan, termasuk menaklukkan wilayah-wilayah di Asia Tenggara dan menegakkan keadilan Abbasiyah di wilayah-wilayah yang jauh dari ibu kota, yakni Baghdad. Nah, di bawah kepemimpinan Harun Ar-Rasyid, kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncak keemasan. Namun, di tengah-tengah kemegahan masa pemerintahannya, ada juga tantangan internal serta eksternal yang dihadapi oleh pemerintahan masa Ar-Rasyid. Nah, persaingan suksesi antara putra-putranya, kemudian konflik-konflik internal dalam dinasti Abbasiyah menyebabkan ketegangan politik yang berkepanjangan, sehingga menyebabkan beberapa konflik pada masa Harun Ar-Rasyid. Kemudian adalah Abu Abbas Al-Ma'mun yang lebih dikenal sebagai Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun ini merupakan Khalifah Abbasiyah yang memerintah dari tahun 813 hingga 833 Masehi. Ia merupakan putra dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Al-Ma'mun dikenal karena kebijakan toleransinya terhadap
kelompok-kelompok non-ortodoks, terutama para Mu'tazilah yang memperjuangkan paham teologis yang berbeda dalam Islam pada masa itu. Nah, kontroversi terbesar selama pemerintahan Al-Ma'mun adalah konflik yang dikenal sebagai minha atau ujian, di mana ia memaksa para ulama untuk mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk Allah dan bukan abadi dan tidak diciptakan. Nah, kebijakan ini menuai kontroversi yang luas dan mengakibatkan penganiayaan terhadap ulama yang menentang pandangan ini. Nah, Al-Ma'mun kemudian juga terlibat dalam perang melawan kekhalifahan Bizantium dan konflik internal, terutama dengan adanya perang dengan saudaranya. Nah, perang saudara ini berakhir dengan kemenangan dari Al-Ma'mun dan kemudian kematian dari Al-Amin saudaranya. Nah, pemerintahan selanjutnya adalah Abu Ishaq Al-Mu'tasim. Abu Ishaq Al-Mu'tasim adalah Khalifah Abbasiyah yang memerintah dari tahun 833 Masehi hingga 842 Masehi. Dia merupakan putra dari Al-Ma'mun. Nah, kepemimpinannya dicirikan oleh perluasan kekhalifahan Abbasiyah ke wilayah di Asia Tenggara dan Asia Tengah, dan penekanan pada militerisasi. Nah, salah satu pencapaian terbesarnya adalah penaklukan kota Amorium di Anatolia, yang merupakan kemenangan penting bagi dunia Islam pada masa itu. Nah, kepemimpinan Al-Mu'tasim dipenuhi dengan kontroversi dan juga ketegangan. Kebijakan militerisasi dan penempatan prajurit non-Arab dalam posisi penting tentunya memicu ketegangan dengan kelompok-kelompok Arab tradisional di dalam kekhalifahan pada masa itu. Sehingga pada akhirnya masa pemerintahannya dan kebijaksanaan dalam keputusan Al-Mu'tasim telah menciptakan ketegangan internal yang berujung pada konflik dan perpecahan dalam kekhalifahan Abbasiyah sendiri. Khalifah yang selanjutnya adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Wathiq. Khalifah Abu Ja'far Al-Wathiq adalah Khalifah Abbasiyah yang memerintah dari tahun 842 Masehi hingga 847 Masehi. Dia merupakan putra dan penerus Al-Ishaq Al-Mu'tasim. Nah, kepemimpinannya terjadi pada periode yang diwarnai oleh ketegangan internal serta ketegangan eksternal dalam kekhalifahan Abbasiyah. Nah, selama pemerintahannya, Al-Wathiq berusaha untuk mempertahankan kekuasaan serta stabilitas di tengah ketegangan yang meningkat pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Meskipun demikian, Al-Wathiq berusaha mempertahankan stabilitas di tengah tekanan internal dan eksternal. Masa pemerintahannya diwarnai oleh ketegangan dan ketidakstabilan, serta konflik-konflik internal dan perlawanan dari berbagai pihak yang menyebabkan kerentanan yang signifikan bagi kekhalifahan Abbasiyah pada saat itu. Nah, materi yang selanjutnya adalah dinamika politik yang terjadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah perebutan kekuasaan dinasti Abbasiyah yang dimulai dengan revolusi melawan dinasti Umayyah. Nah, hal ini tentunya menandai peralihan kekuasaan politik di dunia Islam. Nah, namun perebutan kekuasaan jelas sering terjadi di antara anggota keluarga Abbasiyah sendiri, serta dari kelompok-kelompok lain yang ingin mengambil alih atau kendali pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua adalah pengaruh bangsa Turki selama beberapa abad.
Bangsa Turki jelas memiliki pengaruh yang besar dalam politik dinasti Abbasiyah, terutama melalui kekuatan militer mereka. Mereka seringkali memiliki peranan yang penting dalam menentukan siapa saja yang berhak menjadi khalifah dan dalam pengambilan keputusan politik pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kemudian yang ketiga adalah konflik internal dinasti Abbasiyah, yakni menghadapi banyak konflik internal baik antara anggota keluarga Abbasiyah sendiri maupun dengan kelompok-kelompok lain seperti bangsa Turki, kemudian bangsa Persia, dan kelompok-kelompok etnis dan agama lainnya. Kemudian yang keempat adalah ketidakstabilan wilayah. Meskipun memegang kekuasaan atau wilayah yang sangat luas, dinasti Abbasiyah ini sering menghadapi tantangan dalam mempertahankan kendali mereka terhadap wilayah-wilayahnya yang cukup jauh, terutama ketika menghadapi serangan yang datang dari bangsa-bangsa asing atau pemberontakan lokal pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang kelima adalah perkembangan intelektual dan budaya. Meskipun hal ini dalam gejolak politik, namun zaman Abbasiyah juga menjadi periode keemasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian seni serta budaya di dalam dunia Islam. Pusat-pusat intelektual seperti Bait al-Hikmah di Baghdad yang menjadi tempat penting bagi perkembangan pengetahuan dan pemikiran. Materi yang kelima adalah dinamika intelektual yang terjadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju, diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu pendirian pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan, dan terbentuknya madhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Nah, pengaruh gerakan penerjemahan ini terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronom, kedokteran, filsafat, kemudian kimia dan sejarah. Yang dalam lapangan astronom terkenal nama Al-Farizi sebagai astronom Islam yang pertama kali menyusun astrolabe. Kemudian Al-Fargani yang dikenal di Eropa dengan nama Al-Faraknus, di mana dia menulis ringkasan ilmu astronom yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard Ceremona dan Johannes Spalensis. Selanjutnya dalam lapangan kedokteran dikenal nama Ar-Razi serta Ibnu Sina. Pengaruh dari kebudayaan bangsa yang kian maju tersebut, terutama melalui gerakan penerjemahan, bukan saja membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan umum, tetapi juga membawa kemajuan di ilmu pengetahuan agama. Dalam bidang tafsir, sejak awal sudah dikenal dua penafsiran, yaitu yang pertama adalah tafsir bil ad-mansur dan yang kedua adalah tafsir bi ar-rayi. Kemudian materi yang terakhir adalah faktor kemunduran pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah perebutan kekuasaan. Salah satu faktor internalnya adalah perebutan kekuasaan oleh orang-orang yang berpengaruh besar di dalam kerajaan. Nah, kekurangan kepemimpinan yang kurang tegas membuka jalan bagi Mamluk atau tentara budak dan Bani Buwai untuk mengambil inisiatif merebut kekuasaan pemerintahan dinasti Abbasiyah.
Nah, meskipun khalifah tetap dipegang oleh keturunan Abbasiyah, dinasti-dinasti kecil yang jauh dari pusat pemerintahan mulai muncul. Kemudian poin yang kedua adalah persaingan antar bangsa. Nah, saat mendirikan khilafah Abbasiyah, Bani Abbas tentunya bersekutu dengan orang-orang lain, yaitu orang Persia yang tidak senang dengan pemerintahan Bani Umayyah. Nah, namun orang-orang Persia juga tidak puas dengan pemerintahan Abbasiyah dan menginginkan dinasti dengan pejabat yang datang dari bangsanya sendiri. Nah, di saat yang sama, kemudian bangsa Arab merasa lebih istimewa dan menganggap rendah bangsa-bangsa non-Arab. Hal ini mengakibatkan dinasti-dinasti yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan kepemimpinan bangsa Abbasiyah muncul, seperti bangsa Persia, Turki, dan Kurdi. Kemudian poin yang ketiga adalah kemerosotan ekonomi. Nah, meskipun Abbasiyah sempat bergelimang oleh kekayaan, kemerosotan ekonomi tentu mulai terjadi. Luasnya wilayah kekuasaan Abbasiyah menyulitkan komunikasi antar pusat dan antar daerah pemerintahan. Nah, tingkat saling percaya di kalangan penguasa dan pelaksana pemerintahan juga sangat rendah. Selain itu, ketergantungan khalifah pada angkatan bersenjata semakin tinggi. Kemudian faktor yang keempat adalah fanatisme keagamaan dan aliran sesat. Fanatisme keagamaan dan munculnya aliran sesat juga mempengaruhi kemunduran dinasti Abbasiyah. Perbedaan pandangan dan perpecahan dalam masyarakat dinasti Abbasiyah memperlemah stabilitas dan kesatuan pemerintahan. Kemudian faktor yang kelima adalah perang salib. Nah, konflik dengan bangsa Eropa selama perang salib menguras sumber daya dan mengganggu stabilitas wilayah pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang keenam adalah praktik korupsi. Nah, para penguasa Abbasiyah ini cenderung berkehidupan mewah dan senang berkorupsi. Nah, hal ini menghambat efisiensi pemerintahan serta mengurangi dukungan dari rakyat. Yang ketujuh adalah perang saudara. Perang saudara yang terjadi antara Khalifah Al-Amin dan Khalifah Al-Ma'mun memperlemah kekhalifahan dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Baik, cukup sekian mungkin pemaparan saya mengenai materi perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.